Lalu, seperti apa sih serunya olahraga yang menantang adrenalin ini? Tak banyak yang tahu, kalau skateboard kini sudah masuk dalam olahraga profesional yang memiliki kompetisi resmi, bahkan termasuk cabang olahraga dalam Olimpiade. Karena sebelum menjadi cabang olahraga, skateboard awalnya hanya dikategorikan sebagai alat transportasi, hiburan, seni, dan gaya hidup. Selain Basral Graito Hutomo yang mengharumkan nama Indonesia di kancah SEA Games 2025, kita punya skater perempuan yang juga berhasil membanggakan Indonesia di ajang internasional. Ya, Nyimas Bunga, skater berusia 19 tahun ini terinspirasi dari ayahnya yang gemar bermain skateboard. Bunga sering diperlihatkan video-video permainan skateboard sedari kecil. Tak heran, di usia belia, Bunga sudah mulai bermain skateboard, tepatnya sejak umur 8 tahun. Di usianya sekarang, Bunga sudah menorehkan banyak prestasi untuk Indonesia. Mendapatkan medali perunggu pada gelaran Asia Games tahun 2018 dan medali perak setahun berikutnya. Pada 2021 lalu, Bunga mengikuti babak kualifikasi untuk bertanding di Olimpiade dalam Do Tour 2021 di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Di kompetisi itu, Bunga menduduki peringkat ke-23 dari 41 peserta dari sejumlah negara. Sayang, syarat bertanding ke Olimpiade minimal menduduki peringkat ke-20. Expect bakal bisa beneran keluar negeri dengan papan skate ini, tapi bapak tuh emang dari awal bilang kakak kalau main skate bisa nih ke tempat yang kakak mau kemana aja, karena bisa dibayarin sponsor atau kalau misalkan ikut timnas dibayarin negara dan segala macam, dan ternyata itu terbukti omongan bapak. Ya sepakat, permainan skateboard bukanlah hal yang mudah. Keseimbangan tubuh saat berada di atas papan skateboard harus jadi fokus utama. Kekuatan otot kaki, berat badan yang ideal, serta mental yang kuat membuatnya mampu melakukan banyak trik saat berada di atas papan skateboard. Ya, kecepatan motorik setiap anggota tubuh dengan pengambilan keputusan dalam hitungan detik membuat olahraga satu ini tak bisa dianggap remeh. Ada 3 penilaian dalam pertandingan skateboard, yaitu tingkat kesulitan trik, inovasi ketika melakukan trik, serta keindahan saat melakukan trik. Semakin berbahaya, semakin tinggi dan semakin panjang trik yang dilakukan akan mempengaruhi besaran poin yang didapatkan. Para skater hanya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya hanya dalam 45 detik. Di skateboard itu kayaknya nggak akan habis-habis deh, karena sebanyak itu. Aku ada satu trik favorit namanya kickflip. Jadi papannya muter, kita lompat, terus ada air itu kayak cuma oli tapi nggak di pop, jadi kayak nge-air gitu. Terus trik yang paling susah menurut aku itu buat aku sendiri ya, masih di 360 karena cukup susah ya, karena kan muternya itu 360 derajat. Skateboard yang dianggap sebagai olahraga ekstrim tentu memiliki berbagai resiko. Walaupun begitu, kecintaan Bunga terhadap olahraga skateboard begitu besar. Dia tak pernah takut, jatuh bangun saat latihan, tak pernah ia jadikan persoalan. Aku pernah ankle, terus peranakan turun. Ya, jadi kayak rahimnya tuh turun gitu. Trauma sih ada, tapi bukan trauma buat berhenti main skate, tapi trauma buat nyobain trik itu lagi. Saat ini, skateboard bukan lagi hanya sekedar hobi, tapi lebih dari itu. Terbukti, banyak sekali komunitas skate, sekaligus fasilitas skatepark yang tersedia di ruang publik. Komunitas skateboard pun terkenal cukup solid, bahkan sampai ada istilah saudara sepapan. Skateboard sendiri sudah menjadi bagian hidup bagi para atlet yang menggeluti olahraga ini. Pandangan aku tentang skate itu udah jadi kayak temen hidup sih, karena aku dari skate bisa dapetin banyak banget pengalaman yang mungkin di umuran aku, kalau aku nggak kenal skate nggak mungkin dapet pengalaman itu.
Majunya olahraga skateboard di Indonesia akan terwujud jika seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun stakeholder, bisa bekerja sama untuk mewujudkan mimpi para skater Indonesia. Apalagi sebenarnya banyak bibit-bibit bakat anak muda Indonesia yang tertarik menggeluti olahraga skateboard. Jika diseriusi, bisa jadi hal ini merupakan peluang besar untuk membesarkan nama Indonesia melalui berbagai ajang perlombaan bertaraf internasional. Siapa sangka permainan skateboard muncul dari keisengan belaka sebagai alternatif permainan selancar air atau surfing di darat. Bentuk papan skateboard awalnya masih sederhana, terbuat dari sebilah papan kayu yang dipasangi roda di bawahnya dan tonggak kemudi di bagian depan mirip otopet. Pada 1950-an, para peselancar di California kembali melirik skateboard dan menciptakan papan skateboard yang sesungguhnya. Kayu kemudi dibuang, truk alat yang berbentuk V dipasang. Fungsinya sebagai penopang antara roda dan papan, sehingga pengguna skateboard bisa bermanuver lebih bebas. Truk turut mendorong lahirnya berbagai trik dan gaya permainan skateboard. Emang berawal dari street culture. Terus fashion style-nya juga mulainya juga dari street culture juga. Setelah sempat populer dengan berbagai kompetisi internasional, pada tahun 1967, pamor skateboard anjlok. Hal ini disebabkan munculnya produk-produk skateboard abal-abal. Menggunakan roda berbahan dasar mirip keramik yang licin dan tak bisa mencengkram jalan. Alhasil, banyak skater cedera bahkan meninggal dunia saat bermanuver. Parahnya, beberapa kota di Amerika mengeluarkan larangan bermain skateboard. Tak heran saat itu olahraga skateboard berada dalam fase hidup segan mati pun enggan. Pada tahun 70-an, papan skateboard dibuat dari kayu maple yang terkenal lentur, ringan, serta tahan panas dan hujan. Ukuran yang semula 9 inci dipangkas jadi sekitar 7,5 inci. Skateboard sendiri masuk ke Indonesia pada 1976 dibawa oleh ekspatriat yang tinggal di Jakarta serta mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Amerika. Saat itu banyak anak remaja mulai menggilai aktivitas ekstrim ini. Sejumlah skate shop dan skate park dibuka di Jakarta. Nah, setelah banyaknya event yang kita selenggarakan di luar daerah, itu hype-nya skateboard mulai cukup terlihat berkembang. Dan era sekarang kita ngelihatnya juga di mana skateboard itu sudah mulai masuk ke ranah prestasi, di mana sudah dipertandingkan mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Makin berkembangnya komunitas, fasilitas, serta prestasi atlet skateboard Indonesia di kancah nasional maupun internasional, olahraga ini tidak lagi sekedar hobi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas generasi muda Indonesia yang terus tumbuh dan berprestasi.